Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Hema Daita, MC Psikolog, sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Klinis. Perkenalkan, saya Jidija Kesanda Sihaloho dengan nomor NPM 2023 105 15220 bersama dengan dua rekan kelompok saya, yaitu Halo, nama saya Gansar Mulyana. Oh, saya Sendagara Grista dengan NPM 20231051515152. akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Perkembangan Psikologi Klinis dari Makro ke Makro. Berikut sebagai penjelasannya. Perkembangan terapan psikologi klinis di Indonesia. Yang pertama ada latar belakang dan fokus terapan psikologi klinis. Psikologi klinis di Indonesia berfokus pada assessment atau penilaian dan treatment atau penanganan terkait dengan kesehatan mental. Intervensi tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga menyentuh ranah keluarga, kelompok, organisasi, hingga kebijakan publik. Peran psikologi klinis ini meluas, termasuk penelitian di berbagai bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada peran lembaga dan institusi. Yang pertama, di Indonesia, lembaga seperti HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia menjadi wadah bagi para profesional dalam menerbitkan hasil penelitian dan mengembangkan ilmu psikologi. Dan yang kedua ada ANIMA, jurnal psikologi yang diterbitkan oleh Universitas Surabaya, merupakan contoh publikasi psikologi klinis yang sudah terakreditasi dan terus berkembang. Alat ukur psikologi di Indonesia. Indonesia telah mengembangkan berbagai alat ukur seperti tes TIKI yang dikembangkan di Universitas Indonesia dan skala kepribadian UGM. Tes ini digunakan untuk mengukur aspek kepribadian serta kecenderungan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan gangguan lainnya. Aplikasi klinis dalam kehidupan sehari-hari. Praktisi psikologi klinis di Indonesia telah berperan penting dalam pengembangan layanan untuk individu dan kelompok, termasuk dalam terapi seperti Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Banyak psikologi yang memberikan kontribusi terhadap penanganan masalah mental di Indonesia. Selanjutnya yang kelima, perkembangan psikologi klinis di dunia dan pengaruhnya di Indonesia. Perkembangan psikologi klinis di Amerika Serikat khususnya terkait penerbitan berbagai alat ukur dan skala penilaian, juga berpengaruh terhadap pengembangan psikologi klinis di Indonesia. Psikologi klinis di Indonesia mulai mengadaptasi beberapa alat ukur dan pendekatan dari luar negeri, sambil terus mengembangkan alat dan teknik yang lebih relevan dengan kondisi lokal. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi klinis makro dan mikro. Di sini, dalam psikologi klinis, istilah mikro dan makro sering digunakan untuk menggambarkan dua level analisis memahami masalah psikologis dan perilaku seseorang. Mikro fokus pada aspek individu yang lebih spesifik dan mendetail, seperti proses kognitif, emosi, atau perilaku seseorang. Sedangkan makro melihat aspek yang lebih luas dan menyeluruh yang memengaruhi individu seperti faktor sosial, budaya, dan lingkungan. Selanjutnya, terapan makro dan mikro. Terapan makro perlu ada pendekatan yang berbeda, termasuk pengukurannya. Bukan lagi pandangan psikopatologi dengan segala macam faktor yang diciptakan sesuai dengan kaidah psikometri. Tetapi perlu pendekatan kualitatif juga yang dapat bisa dikuantifikasikan. Tidak hanya dengan pengukuran dengan skala, interval saja, tetapi penggunaan skala rasio juga. Selanjutnya, untuk terapan mikro. Terapan mikro, pada perorangan tersedia banyak sekali pengukuran berupa psikotes yang telah dikembangkan, diteliti, dan dikaji di dalam jurnal. Berbagai macam pengukuran misalnya tentang kecemasan, depresi, inteligensi, dan narsisme, obsesi kompulsif, dan kesiapan menjadi saksi. Selanjutnya, contoh penerapan
psikologi klinis mikro, yaitu ada 3, terapi individual, evaluasi psikologis, terapi kelompok kecil. Oke, kita mulai dari terapi individual. Seorang psikologi klinis memberikan konseling atau terapi kepada seorang pasien untuk membantu mengatasi gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau trauma. Contohnya spesifiknya adalah terapi kognitif, perilaku, atau yang disebut juga CBT untuk mengatasi depresi. Selanjutnya, evaluasi psikologis. Psikolog melakukan evaluasi atau tes psikologis kepada individu untuk mendiagnosis gangguan mental atau memahami masalah perilaku. Selanjutnya, terapi kelompok kecil. Misalnya, sesi terapi untuk kelompok penderita gangguan makan, di mana seorang psikolog memfasilitasi diskusi dan penanganan permasalahan emosional. Setelah pemaparan contoh penerapan psikologi klinis mikro, selanjutnya kepada contoh penerapan psikologi klinis makro. Pendekatan makro lebih luas dan mencakup populasi atau komunitas yang lebih besar, seringkali melibatasi kebijakan publik atau intervensi sosial, seperti pendidikan dan promosi kesehatan mental, yaitu program yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental, seperti kampanye anti stigma untuk gangguan mental di sekolah atau tempat kerja. Contoh selanjutnya yaitu kebijakan kesehatan mental. Psikolog klinis dapat berperan dalam merumuskan kebijakan kesehatan mental nasional atau daerah yang bertujuan untuk menyediakan akses layanan kesehatan mental yang lebih baik. Contoh selanjutnya yaitu intervensi komunitas. Psikolog klinis bekerja sama dengan lembaga masyarakat untuk memberikan intervensi seperti program pencegahan bunuh diri tingkat komunitas atau program rehabilitasi pasca bencana. Nah, setelah semua pemaparan yang telah dijelaskan, penting juga untuk memahami etika. Etika dalam psikologi klinis mikro dan makro. Etika dalam psikologi klinis mikro yang berfokus pada hubungan langsung antara psikolog dan pasien. Beberapa prinsip utama dalam konteks ini meliputi yang pertama, kerahasiaan. Menjaga privasi informasi pasien. Psikolog wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh pasien. Pengecualian hanya terjadi jika ada risiko bahaya bagi pasien atau orang lain, seperti ancaman bunuh diri atau kekerasan. Etika yang kedua yaitu informed consent. Informed consent adalah surat persetujuan yang harus diberikan kepada pasien yang berisi informasi lengkap tentang proses terapi, risiko dan manfaatnya, serta mereka untuk memberhentikan terapi kapan saja. Yang ketiga, tidak membahayakan. Menghindari tindakan yang berisiko bagi pasien. Psikolog harus menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien secara fisik atau emosional. Intervensi yang dilakukan harus memiliki tujuan untuk memberikan kebaikan. Yang keempat, otonomi pasien. Menghormati keputusan pasien dalam terapi. Psikolog harus menghormati hak pasien untuk membuat keputusan sendiri mengenai perawatan dan terapi tanpa tekanan dari pihak luar. Etika yang terakhir, kompetensi. Psikolog harus wajib bekerja sesuai dengan keahlian mereka. Mereka harus merujuk pasien ke profesional lain jika masalah pasien berada di luar kompetensi mereka. Kemudian, etika dalam psikologi klinis makro. Pada tingkat makro, etika berfokus pada dampak yang lebih luas dari praktik psikologi terhadap komunitas atau masyarakat. Beberapa aspek penting yaitu adalah yang pertama, keadilan. Akses layanan mental untuk semua orang tanpa diskriminasi. Psikolog harus memastikan bahwa layanan kesehatan mental dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat secara adil dan setara tanpa diskriminasi dasar ras, gender, status ekonomi, atau faktor lainnya. Etika yang kedua yaitu tanggung jawab sosial, pertimbangan dampak program terhadap masyarakat. Psikolog yang bekerja di tingkat makro, misalnya dalam merumuskan kebijakan kesehatan mental atau intervensi komunitas, harus mempertimbangkan dampak jangka panjang pada kesejahteraan masyarakat dan memastikan pendekatan yang digunakan bersifat inklusif. Etika yang ketiga, intervensi berbasis bukti, menggunakan metode yang terbukti efektif. Psikolog
wajib menggunakan metode yang telah terbukti efektif secara ilmiah ketika merancang program intervensi di tingkat komunitas atau kebijakan. Etika yang keempat yaitu privasi komunitas, menghormati privasi dalam penelitian atau intervensi. Dalam konteks penelitian atau intervensi komunitas, psikolog harus menghormati privasi kelompok atau komunitas yang menjadi subjek, serta memastikan bahwa data atau informasi yang dikumpulkan digunakan secara etis. Etika yang terakhir yaitu transparansi, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ketika merancang kebijakan atau program kesehatan mental di tingkat makro, penting untuk melibatkan masyarakat dan menjaga transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menerapkan etika ini, psikolog dapat memastikan bahwa baik intervensi individual maupun kebijakan masyarakat di bidang kesehatan mental dilakukan dengan cara yang etis, menghormati hak individu, dan mendukung kesejahteraan umum. Lalu, kesimpulannya, perkembangan psikolog klinis di Indonesia telah berkembang dari pendekatan yang berfokus pada individu menuju pendekatan makro yang melibatkan masyarakat secara lebih luas. Pendekatan mikro lebih terfokus pada individual, evaluasi psikologis, dan pengamatan masalah mental pribadi seperti depresi dan kecemasan, namun cenderung memakan biaya yang lebih tinggi. Sebaliknya, pendekatan makro berfokus pada intervensi yang lebih besar seperti kebijakan kesehatan mental, program pendidikan, dan promosi kesehatan mental di masyarakat, serta intervensi komunitas. Pendekatan ini lebih luas, melibatkan banyak pihak, dan memandang kesehatan mental sebagai masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial di lingkungan. Perkembangan ini menunjukkan peran penting psikologi klinis dalam menangani masalah mental baik pada level individu maupun masyarakat. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber yang kami gunakan.